Alhamdulillah sebagai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau yang sebagai dari Allah Subhanahu wa taala kasih barang kegiatan dengan kita sedaya kasih barang istiqomahan barang sedaya yang bermajelis ilmu mengingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa barang keberkahan barang kita sedaya masjid menika barang jamaah masjid menika sedaya masyarakat. Semoga barang kehidupan barang kita sedaya sehingga barang mugi barang kita tahipun hidayah kepada kita sedaya untuk senantiasa melazimi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti agisan-agisan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini dan juga sama hidup Anda-anda ingkang dipun golongaken sebagai ashabul jannah menika penduduk surga Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhirat samangke. Terus beliau Nabi SAW yang dalam sebuah hadis, dunia sijnul mukmin. Dunia menikah adalah penjara bagi seorang mukmin. Jannatul kafir, iklan surga itu yang kafir, yang belum beriman. Terus atas itu seorang muslim, seorang beriman menikah Allah Subhanahu wa taala buatan dasarkan seorang mukmin mereka besar mengenai kehidupan dunia mereka anti bebas, tapi Allah baik aturan ini perkara-perkara sehingga diperbolehkan untuk dilakukan uji wonten perkara-perkara sehingga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan ulama mereka di antara tujuan penciptaan manusia itu sebatas diperintah dan dilarang. Ibrahimillah diperwasani sijnul mukmin. Dunia menikah adalah penjara bagi seorang mukmin. Mungkin menaruh sambung sedo, sambung ke surga, dan juga sambung bebas saking penjara. Jika seorang solidar yang ingin membuat turun beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, wonten ing dunia menika seperti halnya surga bagi mereka. Setelah mereka sampai lepas dari kehidupan dunia, sebaliknya justru wonten ing penjara dalam kehidupan akhirat samangke. Alhamdulillah berdoa sedaya, lan kita wonten ing majelis menika merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kanthi majelis-majelis kanten menika, kados-kados menika kita sangat memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala dawuhkan kepada kita sedaya, serta memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kita sedaya. Alhamdulillah akan menjalani kehidupan dunia kanthi sae kita sudah memahami dan mengerti perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sangat menetapi mengamalkan apa yang atas dawuhan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jawab Allah. Pada kesempatan menika kita laksanakan pembahasan terkait materi akidah, materi tauhid. Yang menika tema kita wonten ing malam hari ini menika pilar lan syarat dipun terimanipun dipun daminipun amal soleh. Kita bisa dengarkan kita mau tema menika sebelum setengah tema yang akan melewatkan di menika maka di mukhotiyah kita di ibadah yang menika terkait pemahaman ingkang menentu terkait pembatasan ibadah. Ibadah sebagai saya ternyata sebagian kaum muslimin menikah dari pemahaman ingkang kirang tepat. Membatasi ibadah kanthi ritual-ritual tertentu kemawon. Membatasi ibadah wonten ing tempat-tempat tertentu kemawon. Menika sebuah pemahaman ingkang sejarahipun kirang tepat. Kirang tepat kita kembalikan gunakan syariat menikah. Kita sadari penutup materi dilarang syarat dikondali pun ibadah. Kita sedikit mengulas terkait menikah. Pemahaman ingkang yang tepat terkait pembatasan ibadah. Bukan ini
dan al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah menika tauqifiyah. Maksudnya seperti annahu la yushra' syai'un minha illa bidalil min al-kitab wa sunnah. Boten wonten perkawis ingkang dipun syariataken dalam agama menika kajaba kanthi dalil saking Al-Qur'an lan Sunnah. Terus makna ibadah menika tauqifiyah. Tauqifiyah menika asal katanya saking kata waqafa. Waqafa niku berhenti, mandek. Terus hukum asalipun ibadah menika berhenti ngantos wonten dalil ingkang menunjukkan perkawis menika dipun berlaku atas sholat. Kita tidak akan sholat menunjukkan wonten dasaripun, wonten dawuhipun saking Al-Qur'an atau saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ugi siam, sedekah dan sanes-sanesipun. Tentuipun kita menjalankan berbagai macam ibadah menika kanthi dasar saking Al-Qur'an lan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperwastani ibadah menika tauqifiyah. Hukum asal itu tauqifiyah lalu berhenti sampai ada dalil yang menjelaskan perkawis menika adalah disyariatkan, diperintahkan di dalam agama. Kemudian yang dikatakan wa ma lam yushra' yu'tabar maqbulan. Kemudian perkawis napa kemawon bentuk macam ingkang dipun anggap ibadah napa kemawon, tetapi boten dipun syariataken atas boten dipun tunjukkan kalian Al-Qur'an lan hadis. Boten wonten dasaripun saking Al-Qur'an lan hadis. Para ulama menika yu'tabar maqbulan, dipun anggap tertolak. Dipun anggap tertolak. Sebab apa? Kita selaku yang beriman menika, selaku yang muslim menika kedah beribadah kepada Allah kanthi syariat Allah Subhanahu wa taala, kanthi syariat, kanthi ajaran ingkang dipun ajaraken oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh dipun berpanakan menyembah Allah, beribadah kepada Allah kanthi syariat berdasarkan hawa nafsu kita. Sholat misalipun. Terus sholat menika dawuhipun Allah, wonten syariatipun, wonten dalilipun. Tetapi manakala kita laksanakan sholat menika boten sesuai perintah Allah, ingkang subuh ketepun 2 rakaat, tapi kalau gantos menjadi 3 rakaat, dhuwur 4 rakaat, kalau gantos ngantos gantos gangsal rakaat misalipun, menika menjadi perkawis ingkang boten wonten dasaripun. Benar-benar tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata sabda Nabi SAW, beliau nanti ngendika dalam riwayat dalam Bukhari Muslim hadis muttafaq alaih, beliau ngendika man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Sinten kemawon ingkang nindakaken suatu amalan dalam agama menika laisa 'alaihi amruna, ingkang boten wonten contohipun, boten wonten dawuhipun saking kami, saking Rasulullah SAW, saking Allah Subhanahu wa taala, bahwa raddun, maka perkawis menika tertolak. Alhamdulillah, menika nedahaken bahwa kita setiap muslim menika kedah beribadah kepada Allah kanthi syariatipun Allah, kanthi ibadah, kanthi ajaran ingkang Allah ajaraken kepada Nabi-Nabi, lan ingkang dipun ajaraken ugi Nabi-Nabi kepada umat-umat. Atas kita menika. Assalamualaikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menika, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Di bawah surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim, dan tegaklah, tetapi istiqomahlah dalam keimanan, kama umirta, sebagaimana kalian diperintahkan. Wa man taba uhi, dia ingkang bertobat maka bersamamu, wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Ayat menika paling jauh kemana kita sedaya terkait ibadah menika
lakukan seperti yang diperintahkan. Fastaqim kama umirta. Tetaplah tegak, tetaplah lurus sebagaimana engkau diperintahkan, sebagaimana yang Allah tawarkan waktu yang Al-Quran. Uji yang dipenajarakan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis tersebut. Komentar maka uji berjalan bersama orang-orang yang bertobat bersamamu berjamaah. Sebatas sarang-sarang teman-teman kaum muslimin sensitif untuk beribadah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tatabaru, dan jangan melampaui batas. Nah, terus uji dalam beribadah kita buatan diperkarakan berlebih-lebihan, bersikap hulu berlebih-lebihan. Misalnya perkara sehingga bumi berubah kemudian kita anggap menjadi makruh misalnya, tetapi perkara sehingga sunnah kemudian kita anggap menjadi wajib, mewajibkan sesuatu yang betul diperwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu termasuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Fahadil ayat al-karimah fiha rasmun lihaqqatil manhaj as-salim. Dalam ayat kalau ini surat kalau wonten dipenjelasaken manhaj ingkang selamat, tetapi metode ingkang selamat di dalam beribadah, jalan yang selamat dalam beribadah. Benar bil istiqomah tidak diunjukkan di istiqomah, kanti menjaga ketaatan istiqomah. Ini pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala tariqil mu'tadil, di atas jalan yang pertengahan, di atas jalan yang pertengahan. Sebab manusia kita terbagi menjadi 3 kelompok. Konten ingkang pertengahan, konten ingkang berlebih-lebihan, konten ingkang mengurang-urangi. Nah, apabila kita selalu kaum muslimin diberdawakan sepatas berada di jalan yang pertengahan, bukan berlebih-lebihan. Apa yang Allah dawakan suatu wajib itu anggap wajib, sesuatu yang Allah jadikan sunnah itulah menjadikan sunnah perkawis menikah pertengahan. Alladzi laysa bihi ifrat wa la tafrid, ingkang boten berlebih-lebihan kalian mengurang-urangi dalam ibadah menikah. Summa akada biqaulihi wa la tatawaru. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan lagi ganti firman Allah wa la tatawaru, dan janganlah berlebih-lebihan. Padahal di awal ayat Allah sampai menerangkan berjalan di atas jalan yang diperintahkan. Itu sampai menunjukkan perintah supaya bukan berlebih-lebihan dan bukan mengurangi. Kemudian Allah menekankan mal di akhir ayat wala tatawaru, dan janganlah melampaui batas. Jadi menunjukkan perkawis nikah dan kita kebesaran. Sebab apa? Umat-umat terdahulu setelah dari perkawis yang menjadikan mereka binasa yang menikah sikap berlebih-lebihan dalam beribadah. Kalau ini zaman nanti waktu 3 orang ingin menghadap Tuhan Nabi SAW. Kemudian mereka menganggap ibadah mereka sangat sedikit, menganggap ibadah yang mereka lakukan sangat sedikit, sehingga mereka berjanji untuk melakukan lebih daripada itu. Bisa seorang mereka mengatakan, ana asuruhu wala uftir, saya akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Setiap hari yang lain ingin puasa terus, bukan nanti berbuka, bukan nanti puasa masuk itu, padahal bukan diperwajibkan untuk, bahkan bukan dipersunahkan untuk berpuasa sepanjang hari, tapi dia menikah berlebih-lebihan. Kemudian dia melakukan nikah, anak usia itu aku akan sholat terus, sholat malam terus, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah kosong dalam satu malam pun dari sholat malam. Nah, itu dia nomor kali. Padahal kami bukan diperwajibkan untuk mengerjakan sholat malam sepanjang malam.
Okay. Waqala dzalik, kemudian orang ketiga mengatakan ana la atazawwaju an-nisa. Saya tidak akan menikahi perempuan. Jika ingin fokus ibadah, ini orang ketiga. Nanti pas beliau ikan berkawas ikan dia yang menikah orang yang berlebihan, dia nikah dulu. Kemudian Nabi SAW menikah setelah beliau mendengar ketika orang berlaul, kemudian beliau menikah. Lagi ini asrul afdir, tetapi aku di seorang Nabi beliau menikah. Asrul afdir, aku berpuasa dan juga berbuka. Sebab beliau ingin sepanjang hari untuk melaksanakan puasa, kadang puasa lain kadang boten seperti sunnah. Puasa ini berarti dan aku menjalankan melaksanakan sholat dan juga tidur. Dia terus boten sepanjang malam, kemudian sholat terus boten memberikan hak tidur untuk beristirahat. Kemudian Nabi ingin juga wa tazawwajun nisaa. Kemudian aku juga menikah dengan seorang perempuan. Terus Nabi menyangkal niat dia menikah. Jika orang menikahkan berarti berbuat sesuatu yang bukan diperkarakan oleh agama menikah. Kemudian beliau SAW menjawab, "Zaman berbeda sunnati falaisa minni." Jadi sinten kemauan yang kan boten perempuan cuma sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Alhamdulillah Bapak Ibu ini kalau Nabi SAW ampun mengatas kita berlaku berlebih-lebihan dalam beribadah. Oke, ampun mengulang-ulangi dalam masalah ibadah mereka. Terus manusia saat menikah terbagi menjadi dua kelompok utawi tiga kelompok. Ini pertama yang ingkang berlebih-lebihan, berlebih-lebihan dalam beribadah, membebani diri sendiri dengan sesuatu yang bukan dibuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membekali diri mereka yang mengurangi ibadah Allah Taala, tapi tidak tinggalkan bukan dibuat wujudkan dalam kehidupan dunia. Uji banget kalau mana yang pertengahan mereka melaksanakan apa yang kamu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Allah tawarkan, sebagaimana yang Allah tawarkan, begitu dilarangkan perbuatan yang Allah larang. Ini pertengahan. Dan banyak seorang Muslim menjadi kelompok yang ketiga kalau dengan pertengahan. Berkata biasanya umat wasata ya Allah menilai, dan itulah kami menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Itulah ciri khas kaum muslimin, umat yang pertengahan, bukan berlebih-lebihan dan bukan mengulang-ulangi. Alhamdulillah, jika kita pahami pilih pemahaman terkait ibadah kita dari sehingga itu bukan dan itu kami dibuat menjalankan ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita melihat tema pilar ibadah. Pilar itu apa? Penopang ibadah. Terus ibadah yang kita tidak akan sebenarnya Allah juga nggak ada pilar. Menaruh pilar meninggal atau terkonten, dan juga menjadikan ibadah yang kita tidak akan menjadi lemah, menjadi boten sakit tegak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan al-ibadah dulu terbagizu ala thalathil rakaat. Terus ibadah itu tiga macam. Ibadah menikah ditopang oleh tiga pilar. Pertama apa? Al-hubbu, kecintaan, mahabbah. Kemudian yang kedua wal khauf, rasa takut. Yang ketiga wal roja, dan rasa harap. Terus jika ketiga pilar dalam ibadah, rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Terus seorang muslim kita sebagai nalika nanti beribadah, sedang beribadah kepada Allah, nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghadirkan tiga pilar menikah. Ras cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ras
ajri kita khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ugi rawas harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kita betah menjalankan ibadah kami dasar cinta kepada Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan dalam setiap ibadah kita, sehingga kita boleh terpaksa ibadah menarik kita dasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah sholat, sedekah, siam, haji, umroh, satu itu nanti apa boleh terpaksa, itu terpaksa nanti cinta, perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kadang menghadirkan rasa takut, ajri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beriman tidak ada sikap ajri kepada Allah, itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang beriman mengimani Allah menika Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, Maha ingat dalam hati kita. Dan orang beriman meyakini Allah samangkin bakal paling keadilan dari kiamat samangkin. Ingkang berbuat maksiat kepada Allah ancam nanti siksa, tapi ada. Tapi seorang mukmin itu ada sikap wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita menghadirkan rasa khauf takut, seolah-olah ibadah menikah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala nalika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga ketika yang menikah kerja agar misalnya dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sholat, dari membaca Al-Quran, dari berpuasa, sampai itu kita menghadirkan hobi rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah menikah nabi ibadah kita. Kita berharap Allah menikah samangke menerima amal ibadah kita sebagai amal soleh sehingga akan diberikan ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat samangke. Jadi terus kita terkumpul tiga pilar menikah. Walaupun tidak ibadah tidak istimai hadil kubur. Terus dalam sebuah ibadah kita berkumpul tiga perkara kolok, tiga pilar kolok: rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di wasfi ibadihi al-mu'minin, nalika Allah mensifati hamba-hamba itu yang beriman. Allah menyebut yuhibbun wa yuhibbunahu. Yuhibbun wa yuhibbunahu di dalam surat Al-Maidah Allah menyebut yuhibbun, dia mencintai mereka, yaitu Allah. Allah mencintai mereka, orang-orang beriman. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah. Karena sifat yang beriman pasti ada ikhlas, teman, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung nalika tidak beribadah kadang menghadirkan rasa menikah, ikhlas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika bisa menghalau rasa malas dalam ibadah kita. Terus orang-orang munafik mereka beribadah tanpa rasa cinta, sehingga mereka terpaksa. Mereka bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka orang-orang munafik menjalankan ibadah bukan atas dasar cinta kepada Allah. Sebatasnya yura'unan nas, sebatas lihat oleh manusia lawan, sebatas riak lawan, sebatas dilihat kalian manusia lawan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga wa qala ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Bukan sekedar cinta, tetapi sangat cinta. Sehingga cinta pun seorang beriman kepada Allah menikah adalah di atas segala-galanya. Bahkan bahkan diperkembangkan
seorang beriman mereka mendahulukan cinta dipun makhluk ketimbang dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata apa? Langsung akan cinta kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ketimbang cinta kita sebagai dumateng makhluk itu. Gitu mereka. Waqala fi masjid Rasulullah wa anbiya'ihi. Mungkin Allah berfirman nalika menjelaskan sifat para rasul itu dan para nabi itu. Ya Allah menjelaskan di surat Al-Anbiya. Allah menjelaskan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sebenarnya mereka bersegera dalam kebaikan. Para nabi dan rasul itu memang mereka mampu terbaik. Terus mereka yusari'una fil khairat. Gitu kan Allah bersegera melaksanakan kebaikan. Mereka ingin menjadi contoh teladan dalam umat itu. Kita tahu seorang pemimpin kita dapat contoh teladan dalam rakyat itu. Kita selaku kepala keluarga, kepala keluarga kita tes teladan dalam anggota keluarga kita. Sebagaimana nanti menjadi teladan bagi umat itu. Wa'ida'alunana rawabawwa'ala. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut. Bahkan walana khashi'in, dan mereka itu selalu khusyuk kepada kami. Terus Allah meminta wa'ida'alunana rawabawwa'ala. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan rasa harap-harap cemas, harap berharap sebatas diberkati, diberi istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud cemas dan ibadah mereka diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebab karena orang ikhlas itu mengetahui kira sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terus dan Allah dan kita dari tiga pilar mereka. Pilar cinta, takut dan harap. Dan katai rasa cinta, rasa ajaib dan harap. Waqala Rasulullah, sebagian generasi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, para terdahulu mereka mengatakan man abudallaha bil hubbi wa ta'awfa wa zindiq. Orang yang menyembah Allah saja, yang menyembah Allah dengan mahabbah ilawan, dengan cinta ilawan, bahwa zindiq, maka itu adalah orang zindiq. Wa man abidahu bil raja wahdahu fa huwa murji. Dan yang akan beribadah kepada Allah nanti menghadirkan rasa roja ilawan, rasa harap ilawan, baru murji. Maka itu adalah seorang murjiah. Wa man abidahu bil khawfi wahdahu fa huwa hurri. Dan cinta ilawan yang akan beribadah kepada Allah nanti mengedepankan rasa takut ilawan, maka itu adalah seorang hurri. Berbeda dengan khawarij. Bahwa Nabi Dawud betul dari Muqtaraja bahwa mu'min muwahid. Dan cinta tilawah yang beribadah, kemudian mereka beribadah itu berbeda tiga perkara juga. Betul dari Muqtaraja dan cinta, rasa takut dan raja harap, maka itu adalah orang mukmin dan muwahid. Seorang mukmin lagi muwahid. Atas seorang mukmin juga akan menghadirkan rasa cinta kepada Allah, kemudian rasa takut kepada Allah, sama rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita lakukan tiga pilar menikah. Nah, kalau ada Syekhul Islam di risalah Al-Ubudiyah, mungkin harus kita disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalah yang beliau tulis
yang disebut al-ubudiyah. Beliau juga fadilullah ibadatuhu wa ta'atuhu wa al-khudu' lahu. Agami Allah menyembah adalah berupa ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, wal khudu' lahu dan ketundukan kepada Allah. Ya, terus yang diperagami ini adalah ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan sikap tunduk kepada Allah. Wal ibadatu aslun maknaha al-dhul. Ya, terus makna asli ibadah itu al-dhul, menghinakan diri, kehinaan. Ya, kehinaan. Yuqalu tariqul mu'abbad, ya diberikan tiga akan jadi ma'ruf di dalam kawan Arab ini istilah tariqul mu'abbad, jalan mu'abbad. Ini jalan yang setiap hari diperlalui. Yang ketahui saya buat gambaran sederhana itu melewati lapangan, kemudian biasa dibuat di tengah lapangan itu waktu satu jalur yang biasa dibuat lalui. Saya ini berjalan kaki atau kendaraan bermotor pasti kok membekas dan itu yang dibahasanya dari bermuakat sesuatu yang sudah hina seperti apa diinjak-injak setiap saat. Itu seorang ibadah, seorang yang beribadah kepada Allah yang dapat menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Perkara mereka justru menjadikan harga mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pilar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkumpul tiga perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amali dan kita menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah kita menjadi tegak dan menjadi istiqomah. Setiap muslim hingga setiap saat bisa menghadirkan tiga perkara itu bisa menjadikan yang berekor istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada datang rasa malas, kemudian kita sangat menunjukkan atau menghadirkan rasa cinta dan takut kita dan ada kita kepada Allah, itu bisa mengusir rasa malas menikah kan sampai begitu. Saat ini kita lihat ini syarat syurut wabuli ada ibadah di amal. Syarat itu menanggikan ibadah dan amal di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ternyata amal ibadah yang tidak akan sampai di dunia walaupun syarat itu untuk bisa diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penelitian Yustarul ibadat di qabul ibadati an takuna ibadatan sahihatan wa la takunu sahihatan illa bi syartain. Sebuah ibadah mereka dipersyaratkan untuk dibertampi untuk menjadi ibadah yang benar yang dikawalkan dua syarat. Wa la takunu sahihatan illa bi syartain. Ibadah mereka dan bakal menjadi ibadah yang lepas di hadapan Allah kacau ganti dua syarat. Syarat awal, syarat yang pertama menikah anjakuna khalisatan lillahi ta'ala. Kadang-kadang ikhlas kepada Allah. Atas jadi terlibat bersama paham. Melalui terlibat kepada Allah kadang menghadirkan dia dengan ikhlas. Kadang mengkorbankan kita supaya sampai mengikhlaskan memurnikan ibadah kita namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga keikhlasan kita wonten tiga tahap. Wonten tiga tahap sebelum beramal, nalika beramal, dan setelah amal. Kita menjaga niat menikah dalam tiga tahapan menikah. Saat itu kita beramal, saat itu kita melakukan kaki kita menuju masjid, kita sedang menolong mana kita. Kita sedang menghadirkan niat dalam hati kita di awal ketika tidak mau menyelesaikan sebuah ibadah. Kemudian nalika beribadah di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah sholat, sami kadang Allah sami menghadirkan niat ikhlas. Sebab terkadang seorang di awal ikhlas ketika melangkahkan kaki, ketika mau beribadah sampai ikhlas, tetapi ketika di pertengahan ibadah terkadang niat menikah kuliah. Jika
yang mau ikhlas kok tadi ria, kok tadi bukan ikhlas membayar berkata kemudian membayar apa seseorang yang diberi kagumi di sampingnya kemudian kok berubah ingin terlihat mau ibadah di samping yang menikah itu menjadi kira ikhlas. Dan Allah kata jadi sebelum beramal, ketika beramal dan bahkan saat sampun itu beramal, itu ingkang bukan bahwa perbaikan kata itu sebab jika nanti kita hasilkan, terus setelah beramal sani juga dari jadi ampun justru kata sebagian yang menikah sampun tidak akan diberitakan di kelas kemudian setelah itu ramai. Wah, kalau tadi malam harus sholat tahajud 12 rakaat bisa dibuat. Dapat status WA, dapat apa gitu, status memenuhi media sosial. Itu menyebabkan apa? Menjadi menjadi sunnah rasa itu sehingga keikhlasan itu menjadi hilang. Nah sehingga apa? Musbah amal itu bahkan menjadi amal soleh. Dan itu ada dalam para sangat yang akan haji umroh sampai mahal-mahal dia itu karena kali bernikah, kali bernikah, kemudian apa? Itu pamer-pamerkan kalau dalam rangka untuk memberikan contoh kepada kita itu saya, kita tambahkan amal kita dalam rangka supaya biasa mencontoh mengikuti kebaikan daripada itu saya. Selama kita sadar menjaga niat kita, tetapi nalika kita baru sadar menjaga niat kita, kemudian justru merasa bangga dan sum'ah atau merasa riya, itu menjadi perusak amal ibadah kita. Terus kita jadi terus menjaga niat kita tidak tahan kalau sebelum beramal, nalika beramal dan setelah beramal. Walaupun proses berbalik syarat yang kedua yang kedua antakuna sawaban ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ibadah menikah menjadi suatu ibadah yang benar sebagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal dari beliau dalam ibadah menikah. Nah, itu menjadi syarat kedua. Meskipun selaras ganti dawuhipun Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggalkan proses berlawal dua muqtada la ilaha illallah. Syarat yang pertama berlawal, yang menikah dia pas berlawal menjadi konsekuensi kalimat tauhid kita. Kalau kalimat la ilaha illallah ini konsekuensi terus ikhlas mereka menjadi konsekuensi kalimat tauhid dengan kita ucapkan dalam kalimat syahadat dan kalimat tauhid dengan senantiasa kita bahas mereka. Fa'inna uqtadaha ikhlasul ibadati lillahi wa adamu al-ishtirak bihi. Sebab konsekuensi kalimat menikah adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan bukan berbuat kesyirikan. Nah, terus menurut yang menikah bukan mengikhlaskan ibadah kepada Allah dalam ibadah itu sehari-hari, nikah dari melaksanakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Kita terus yang ingin bersaksi la ilaha illallah yang mungkin menikah sedang berupaya senantiasa mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini perkara yang paling berat. Menjaga keikhlasan itu perkara yang paling berat. Sebab sifat dasar manusia itu orang tidak puji, orang tidak lem, tidak anggap, tidak kokohkan. Nah, itu perkara sehingga rentan menjadikan niat kita menjadi kurang ikhlas. Yang mereka dianggap sebagai seorang yang tidak mengkohakan hidup ustaz akan merasa hidup mereka menjadi rentan amal ibadah kita menjadi kurang ikhlas. Terus juga
Syarat pertama ini menawi syarat kedua kalau untuk menjadi konsekuensi kalimat syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ini dia saya kedua syarat menikah. Yang pertama dan kedua ikhlas dan itibar kepada Rasulullah SAW menjadi konsekuensi dua kalimat syahadat yang akan kita ucapkan. Nah, itulah dua syarat. Di pertama ini pun amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Allah berbeda mengatakan yang saya diuraikan terkait pilar ibadah dan syarat di pertama itu amal ibadah kita. Kalau di awal kita sampaikan terkait pemahaman yang kita berbuat terkait ibadah yang belum kita terangkan. Kemudian Allah yang punya pengetahuan kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.